8 bulan saya waktu itu jualan sendiri, ngulek sendiri. Tapi ya gimana, kata orang-orang Jakarta tempatnya duit bro, kenapa lu nggak coba Jakarta? Dan setiap orang jualan sambal itu nggak ada yang sepi. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends, hari ini saya kedatangan bintang tamu. Kalau kita berbicara dengan Ayam Gepuk Pak Gembus, hari ini sudah ada owner dan juga foundernya. Yeay, Ridho Adityawan. Ya, Ridho Adityawan ya. Kurang Nurul ya kan? Iya, atau lebih sering disebut Pak Gembus. Beneran ya, ya Pak Gembus ya. Nah, namanya kan Ridho Adityawan, tapi kenapa bikin mereknya Ayam Pak Gembus? Ada ceritanya? Iya, jadi Gembus itu sebenarnya panggilan saya kecil ya. Gembus panggilan saya kecil, dari saya memang banyak ngomong dulu ya kan, banyak ngomong ngibul pas kecil ya kan. Jadi kalau di Jawa itu orang kalau banyak ngomong tuh di parabi itu apa ya? Dikasih julukan tuh gembus ya. Gembus aku ya, gembus gitu ya, gembus. Pada waktu itu saya cari brand ya kan, brand yang sebelumnya belum ada dipakai orang, apa ya, penyet dah ada, geprek dah ada, apa yang belumnya, gepuk. Nah, gepuk aja deh, yang penting sama-sama dihancurin ya kan, gua cari gepuk siapa ya? Gepuk siapa? Saya pikir udah panggilan nama aja kecil. Pak Ridho kan nggak lucu, kurang lucu itu kan, gembus ya udah gembus aja deh. Ya, dan tadinya mau dikasih depannya tuh Mas. Mau dikasih Mas, tapi Mas tuh kan nggak universal ya. Kalau di Padang udah, kalau di mana lagi beda. Kalau Pak itu kan seluruh Indonesia Pak semua ya. Tapi aku nggak nyangka loh, karena pertama kali saya pikir Ayam Gepuk Pak Gembus tuh saya ngebayanginnya kayak udah berumur, udah tua, gemuk. Kumisan. Semua orang bilang kayak gitu. Bayangan saya seperti itu. Iya, semua orang bilang sekarang kayak gitu. ketemu aslinya ternyata Ya, jauh sekali muda. berbeda, Ya, masih 17 muda. tahun. Masih muda, kekinian. Ya, tahun ini umur berapa berarti? Baru 2 hari yang lalu 32 tahun. Wow, happy belated birthday. Thank you, Matono. Berarti apa yang membuat aku jadi ngomongin Pak Gembus nih? Iya, Gembus aja, panggil Gembus, nggak usah pakai Pak, Bus itu aja biasa. Tapi teman-teman kan manggilnya apa? Bus Mas saya, Ridho. Bus. Oh, yang benar. Iya, serius. Masa Teman bilang dipanggil Bus? Bus itu. Bus kalau yang belum kenal ya Mas Bus. Gitu MBUS. ya. MBUS. Mbus. Ya, Mbus. Oke. Pakai Mas lah ya, Mas Mbus ya. Oke. Tapi apa yang membuat Mas Mbus mau buka bisnis dan ayam? Kan udah banyak sebenarnya kompetisinya kan. Apa karena jago masak, punya resep tersendiri? Kalau bilang jago masak enggak juga, tapi setiap masakan saya itu pasti ya teman-teman orang-orang bilang enak ya kan, tidak sesuai resep. Jadi apa yang ada, bahan baku yang ada, masak aja deh. Yang penting ada garam, ada apapun tuh yang ada, masak aja. Jadi setiap masakan yang saya masak banyak kan ya orang menerima gitu loh. Nah, waktu itu kan memang merantau di Jakarta ya kan, kerja di salah satu perusahaan swasta dengan gaji segitulah ya kan, di bawah 3, susah ya kan, anak satu-satunya lagi ya kan, bingung ini dengan gaji segitu gimana nanti gue mau nikah, gue mau punya anak, mau nyenengin orang tua sakit, orang tua mau seneng, susah, bingung, nggak punya kakak adik. Akhirnya udah gue resign karena saya memang bener-bener orang yang suka makan ya, terutama makanan-makanan yang pedes, yang berbau sambal, misalnya sambal terasi mentah banyak lah, nggak usah sebut merek, banyak banget. Dan setiap orang jualan sambal itu nggak ada yang sepi. Coba deh kalau nggak ada jualan sambal tuh sepi, nggak ada. Makanya saya pikir ayam itu sebenarnya nanti untuk alasan kedua ya. Alasan pertama sambal. Sambal apa yang belum pernah dijual di Indonesia ini, yang jarang dijual apa? Kebetulan waktu kecil saya setiap mau sarapan itu, mau berangkat sekolah SD, ibu ngulekin cabai, bawang, garam. Udah, jadi nasi ditem gitu kan, pakai tangan, nasinya ditulin ke cobek. Ya, udah enak banget itu. Langsung pakai dari cobeknya itu, nasinya ditulin gitu. Iya, enak banget. Saya berpikiran itu, wah, sambal bawang mentah ini. Sambal bawang mentah banyak kan sambal itu yang dijual matang, digoreng, direbus gitu kan. Terasi dan seterusnya. Iya, terus saya pengen sambal bawang mentah. Saya buat ya kan, saya coba-cobain ke teman-teman, cocok teman-teman.
jualan sambal bawang, cuman aku kolaborasiin dengan ada beberapa bahan baku khusus ya kan, kayak kacang pete dan lain sebagainya ya kan. Saya kolaborasi dan bahan baku yang membuat sambal lebih enak ya kan. Akhirnya dapatlah sambal bawang ini khusus Pak Gembus gitu. Iya, dan memang asalnya dari resep sendiri. Asalnya memang ketemu di kos karena memang ibu pada saat masak kepepet dulu. Juga di Jakarta. Kalau memang nggak kepepet mungkin nggak tahu. Mungkin kalau gaji dulu gede ya kan, mungkin nggak tahu usaha. Kepepet gimana lagi? Tapi kan nggak mudah. Biasanya kalau misalnya ketika seorang pegawai gitu kan bekerja di sebuah perusahaan, terus gajinya pas-pasan, bahkan sebenarnya mungkin di bawah UMR, ya pas-pasan lah. Kan kepikirannya kalau buka usaha beresiko, kalau rugi, kalau sepi gimana? Biasanya kan berpikirnya, ya udah kalau gaji sekarang kurang, ya cari perusahaan lain yang mau menawarkan gaji lebih tinggi lagi. Itulah. Tapi memang begini, dari kuliah ya, walaupun nggak lulus kuliah ya, nggak punya duit sampai semester 5 dulu. Walaupun di saat kuliah tuh memang udah, bahkan dari SMA saya sudah suka dagang. Beli handphone temen nih, temen butuh duit, gue beli deh. Contoh dulu harga 200, aku jual 250. Gitu deh, dagang dari kuliah pun saya udah berpikir saya boleh kuliah sama orang tua harus biaya sendiri ya kan. Gimana caranya saya dapat duit dari kuliah? Ya udah jualan, nggak nipu tapi ya nggak nipu ya. Jualan dan lain sebagainya ya kan. Ada program-program mahasiswa kayak PKM, PMW, bikin proposal dapat hadiah gitu kan dari Kemenristek-Dikti. Bikin proposal kok kebetulan menang. Bikin proposal menang dapat 35 juta buat usaha. Berarti emang insting bisnisnya juga udah jalan. Iya, karena kuliah juga jurusannya administrasi bisnis. Jadi udah pengennya bisnis, pengennya jadi orang. Dulu pikirnya pengen jadi orang tajir gitu aja dah. Enggak usah pikir panjang lebar yang pengen ini itu. Akhirnya uang yang dikumpulkan dari gaji yang pas-pasan, tapi tetap masih bisa disisihkan loh. Berarti disiplin banget ya untuk bisa menyisihkan. Sinisin ada. Dan ada. Terkumpul 19 juta. Ya. Mau buka usaha ternyata nggak cukup modal 19 juta. Dan ada temen kos-kosan ya kan. Kebetulan dia punya barang-barang elektronik yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya saya mendatangi Pusat Gadai Jakarta Barat ya kan, saya pinjem itu kameranya ya kan di SLR, saya gadein buat nambahin usaha. Itulah. Nggak takut beresiko tinggi, maksudnya mau buka usaha aja udah ngutang dulu, udah gadai dulu nggak cukup. Karena saya berpikir saya single di Jakarta, saya nggak punya siapa-siapa ya kan. Saya single, kecuali kalau saya memang udah punya tanggungan, punya istri, punya anak. Saya single ngapain? Yang penting saya harus mikir makan saya doang ini. Makan masa nggak bisa, makan kebangetan, makan nggak bisa. Udah deh, bismillah saya bilang gitu, bismillah. Akhirnya ya bikin gerobak dan lain sebagainya, bikin terpal, jualan di atas trotoar 3x3, dorong gerobak. Ya akhirnya bisa sampai sekarang. Ya nggak tahu, udah jalan di atas. Mungkin yang di atas bilang, "Dok, lu udah terlalu sabar, dari dulu jadi hidup orang susah gitu." Nah sekarang gue kasih, nih tapi tolong kamu amanah ya gitu aja. Cuman kalau saya nggak amanah nih nggak tahu nih kedepannya kan. Iya, mungkin sudah menghabiskan jatah gagalnya dulu ketika pas lagi muda ya. Kebanyakan susahnya saya dari hidup di desa, anaknya petani. Dulu asalnya dari mana emang? Magelang. Dari Magelang. Kenapa mau ke Jakarta? Ya kepepet ya di Magelang. UMR 1.100.000 pada waktu itu malah 900 berapa dulu Magelang. Sekarang aja UMR 1.300.000. Dapat apa hari gini 1.300.000? Pusing gimana caranya? Hari Kalimantan, manen sawit di Kalimantan 1,5 tahun ya kan, di Senabah sana 8 jam dari kota Pontianak 1,5 tahun. Nggak dapat apa-apa, coba di Jakarta. Yang memang dasarnya dulu saya nggak pernah mau ke Jakarta. Karena dulu bapak jadi tukang di Tanjung Priok ya kan. Saya pikirnya udah ikut bapak pada waktu itu di Tanjung Priok yang got hitam yang gitu kan. Berarti dulu pernah tinggal Tanjung Priok? Pernah bapak kan kos di situ bapak. Sama loh, saya juga dulu dari Tanjung Priok. Itulah kan bau lahir bau gitu kan. Nyamuk banyak aku bilang sampai kan. Jangan-jangan kita tetanggaan kali dulu. Ya, mungkin. Ya, air masih nimba kan, air nimba di Tanjung Priok. Got hitam, masya Allah saya bilang wah enggak deh. Hidup susah banget, Jakarta udah macet, bau, got hitam semua, nyamuk semua, aduh, mikirnya udah nggak karuan. Tapi ya gimana, kata orang-orang Jakarta tempatnya duit bro, kenapa lu nggak coba Jakarta? Iya. Coba deh ke Jakarta. Ya alhamdulillah ternyata sabar. Dengan keberanian, kesabaran, dan kesungguhan dan kegigihan ya. Yang pasti itu. Betul. Jadi awal modal 19 juta plus tambah dari hasil gadaian. Tambah gadaian itu.
berapa juta tuh tambahannya berarti? 2.200.000. 2.200.000 ya, berarti sekitar 22 juta lah ya. Juta. Itu dijadikan apa? Modal pertama tuh dibelikan apa? Saya bikin gerobak, beli kayu di kayu-kayu bekas di tukang-tukang Madura itu kan ada kayu-kayu bekas, jual kayu-kayu bekas. Beli kayu, beli paku, kita bikin gerobak, bikin meja kursi, beli terpal ya kan, terpal biru-biru itu ya yang dalamnya orange ya kan, beli bambu untuk cagak terpalnya, gitulah. Ya susah itu ya kan, Masya Allah saya bilang. 8 bulan saya waktu itu jualan sendiri, ngulek sendiri, dorong gerobak dari penitipan gerobak sampai ke lapak sendiri, sampai dari jam 4 sore sampai jam 2 jam 3 pagi. Setelah itu jam 4 pagi saya harus pergi ke pasar Kebayoran ya kan, beli kol, cabai, timun, ayam, semuanya komplit, nenteng-nenteng, becek-becekan di pasar. Tapi nggak apa-apa, emang kayak gitu prosesnya. Ya kan, karena saya merasa saya bukan Spiderman yang bisa mau jadi orang kaya langsung lompat ke sana ya kan. Harus pelan-pelan aja, nikmati. Dari orang susah jadi kayak masih ngimpi ya. Sekarang juga bingung, saya bisa kayak gini, bingung. Jadi waktu itu semua dikerjakan sendiri ya. Makanya saya selalu bilang CEO, tapi CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Ya, Chief Everything Officer. Itu baru benar kan? Beli bahan pangannya sendiri, masak sendiri, ngulek sendiri, nyuci piring sendiri, prepare sendiri, bikin es teh manis sendiri ya. Udah gitu masih belum laku-laku lagi katanya di awal, rugi. Ya itu duit gara-gara tadi DSLR itu digadenya tidak pas di awal, jadi memang itu duit udah habis, modal 19 juta kok rugi, akhirnya saya pinjam teman itu lagi. Jadi gini, pertama itu jualan 2-3 porsi, saya jual 13.000 ayam plus nasi 13.000, kalau 2 porsi 26.000 cuma ya kan. Modalnya berapa? Sehari dapetnya 2 porsi, 2-3 porsi. Iya 2-3 porsi, kan orang bingung kan? Ini apa, ini orang penasaran. Saya bilang saya nggak punya ilmu marketing, saya nggak punya ilmu apa-apa. Ya udah, yang saya tangkep dari dulu pas kuliah saya diajarin bahwa udah marketing itu udah word of mouth katanya gitu, gedok tular. Kalau orang ini udah ngerasain makananmu enak, karena kamu jualan makananmu enak, pasti nih orang akan bentuk jaringan MLM sendiri nih. Karena gitu, ya udah, ntar orang ini bakal bilang sama temennya 2 orang ya kan, ini bilang lagi sama temennya 2 orang, bilang ya itulah. Sabar. Yang saya perhatikan cuman orang habis makan di tempat saya besok datang lagi ke tempat saya enggak. Kalau besok datang lagi berarti makanan saya enak, clear itu aja. Kalau belum laris itu nanti tunggu waktu aja. Alhamdulillah itu orang yang makan itu mbak-mbak itu masih inget saya, itu beli lagi ke situ 2 hari 3 hari lagi dan bawa orang datang bawa temennya. Ngerame sendiri lah. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.